seluruh dunia, oke? So Protestan dong lihat, jangan hanya tahu main statistik Gereja Katolik 2025. Saya balik dulu ya kamera. Teman-teman bisa lihat atau kita pilih yang mode ini aja. Oke, bisa lihat ya. Bisa. Ya. Tanpa ibu harus ke sana juga. Ya, kalau ibu terus ke sana juga Katolik tidak mempengaruhi Katolik kok. ...19 Oktober 2025... data waktu minggu misi, statistik Gereja Katolik 2025. Ini situsnya resmi ya teman-teman, dari Agencia Fides. Teman-teman bisa masuk di Agencia Fides. Kita bisa masuk sekarang langsung, hanya karena saya punya wifi ini parah. Oke, ini sudah download. Agencia Fides, teman-teman bisa masuk di Google Agencia Fides. Di situ akan muncul per benua, situasi Gereja Katolik setiap benua. Ini pelayanan untuk misi gereja dan misi dalam misi. Oke, statistik 2025. Oke. Minggu misi 2025 tahun lalu, tema misionaris, pengharapan di tengah-tengah bangsa-bangsa. Oke, kita lihat di sini. Langsung saja ya. Jumlah imam di seluruh dunia, nanti kita pakai tabelnya di bawahnya. Saya langsung ke tabel. Oke. Tabel statistik 2025. Per benua, Katolik per benua, Afrika 280 juta, Amerika per benua 671 juta, Asia 155 juta, Eropa 286 juta, Oseania 11 juta, total Katolik seluruh dunia 1 miliar, 1,4 miliar, sekarang 1,5. Oke teman-teman. Lihat aja penambahan 15 juta. Adalah crecimiento, namanya 17,8 ya penambahan. Jadi di sini 15 juta, oke. Penambahan. Sekarang itu untuk itu. Imam per benua ya. Sebentar, imam per benua di sini. Ke bawah lagi. Jadi statistik Gereja Katolik itu sangat ya. Nanti sebentar di bawah dulu. Oke, di sini. Uskup di seluruh dunia, Afrika 770 uskup, Amerika 2000 lebih uskup, Asia 841 uskup, Eropa semua uskup terjadi penambahan. Ini plus. Oke. Terjadi penambahan imam-imam diosesan juga per tahunnya, oke. Setiap benua. Uskup ini penambahan uskup diosesan. Oke, sekarang saya lihat. Saya butuh imam ya, teman-teman. Imam-imam di seluruh dunia, lihat ini teman-teman. Total imam ya, per benua. Religiusnya apa Pak? Projonya berapa? Imam ini. Religiusnya berapa? Oke. Jadi lihat dulu, imam religius, lihat di sini ya teman-teman. Imam diosesan ini. Projo 38.570 di Afrika ya. Imam religius 16.000, penambahan 1.451. Amerika pengurangan ya, dalam pengertian mati dapat semua. Asia penambahan, Eropa banyak yang mati, Oseania. Tetapi ini jumlah imam-imam itu banyak ini karena banyak yang mati ya teman-teman, orang-orang tua. Jadi seperti itu total seluruh imam di seluruh dunia, diakon permanen yang menikah kan jadi diakon.
religius seluruh dunia. Saya hanya mau sampai kepada institusi kemanusiaan di bawah. Terus. Sampai dengan frater, berapa frater di seluruh dunia, berapa katekis di seluruh dunia, semua tertulis di sini, oke? Oke, sekolah di seluruh dunia, Katolik punya ada berapa, oke? Ini penting sekali. TK, Katolik di seluruh dunia, dari semua benua, ada 74.550 TK di seluruh dunia. SD di seluruh dunia, primera institusi, ada Katolik punya ada 4.092. Primaria alumnus. Sekolahnya berapa? Alumnusnya berapa? SMP seluruh dunia, SMP di seluruh dunia, sekundaria ada 760, alumnusnya 500.000 lebih. Universitas, oke, universitas alumnus ya teman-teman, alumnus Universitas Katolik yang terakhir ini, yang paling ujung 4.468 alumnus Universitas Katolik seluruh dunia. Sekarang ini yang saya mau nih, teman-teman lihat baik-baik. Rumah sakit Katolik di sini, lihat ini. Ini seluruh asistensi kesehatan dan lain sebagainya, oke? Supaya teman-teman tahu. Rumah sakit seluruh dunia Katolik di setiap benua berapa? Asia Katolik punya ada 1.166. Jumlah rumah sakit Katolik seluruh dunia 5.377. Pengobatan gratis, dispensari tanpa pengambilan obat gratis dan semua ada 13.895. Rumah lepra di seluruh dunia 504. Rumah jompo di seluruh dunia 15.566. Rumah orfanatus anak yatim piatu 8.593. Rumah penitipan anak kecil yang ditinggalkan orang tua dan lain sebagainya 10.000 lebih. Konsultasi perkawinan Katolik punya 10.827. Pusat pembelajaran ya teman-teman, pusat pembelajaran untuk yang ini sentuh kita tiga. Kalau di Kolombia banyak yang untuk yang narkoba dan semua untuk rekuperasinya 3.147 di seluruh dunia. Institusi kemanusiaan seperti Bibet Internasional, Caritas Internasional di seluruh dunia ada 35.184 institusi kemanusiaan di seluruh dunia. Oke, pertanyaan saya di sini. Apakah kalian menyesal ketika memberikan kolekte mingguan? Tidak usah menyesal. Semua institusi kemanusiaan ini akan menerimanya. Tidak usah cemas. Laporan keuangan lengkap ke keuskupan dari proki masing-masing, ke biara kalau dia religius, dan juga ke keuskupan kalau di Kolombia juga dalam pengertian ada pemeriksaan fiskal keuangan dari pemerintah juga. Tidak usah cemas. 1 rupiah yang kalian berikan itu berharga untuk banyak rumah sakit, banyak anak yatim piatu, banyak pengobatan gratis di sana sini. Tolong, tidak usah pikirkan banyak kami kasih ke proki nanti untuk apa. Tidak usah cemas yang itu. Laporan keuangan lengkap. Karena itu tolong para dewan proki dan bendahara proki kerja baik-baik. Kerja baik-baik. Berikan yang terbaik. Karena itulah misi kemanusiaan gereja. Di manakah engkau ketika aku lapar? Di manakah engkau ketika aku sakit? Irlin atau Ginting bantu dulu. Matius 25 ayat ke 38. Matius 25 ayat 38. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Lanjut. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Teman-teman, kami ini uang saku juga kami harus tanda tangan.
laporan. Dari uang saku engkau harus potong, engkau punya data. Saya ini pakai data teman-teman, tidak pakai wifi rusak, susah nih wifi. Jadi engkau, setiap data habis sebelum waktu ya harus isi supaya bisa 45 jam mewartakan untuk kalian nih. Dalam pengertian itu harus isi. Data di Kolombia itu mahal sekali. Dalam pengertian, hanya yang kecil. Yang uang saku engkau ambil untuk transport, yang kegiatan di KBRI dan semua itu kau harus ambil dari sana. Untuk transport dan semuanya. Sikat gigimu, odolmu, sabunmu, engkau ambil dari setiap imam yang ada di Indonesia, ambil dari uang sakunya. Dari uang saku yang diberikan kepada dia. Dan engkau pikir setiap kali 3 tahun engkau harus cuti. Harus simpan. Sekarang kalau naik lagi satu misionari sini, maka tidak ada satupun saudara di sini. Itu dia harus simpan, tabung 50.000 atau 50.000 peso atau 100 supaya nanti setelah 3 tahun dia bisa beli oleh-oleh untuk pulang, bawa bagi ke dia punya satu baju lah, manik-manik Kolombia, kayak apa, seperti itu. Dan dia SVD bayar tiket sampai dengan Jakarta, Provinsi Kolombia. Dari Jakarta ke Flores, ke Timor, ke Ambon, ke Papua, itu dari uang saku yang kau simpan. Itu yang kalian tidak tahu, kehidupan misionaris seperti apa. Jangan bikin sedih sini. Jangan, maksudnya kadang orang hakimi kami tanpa mengetahui bagaimana kami hidup. Itu melayani. Di situ ada 2 adik kita di tengah hutan, di Sensi Balu dan Krisnak Mau. Tidak ada satu omelan pun. Yang mereka kirim adalah, bagaimana nih, saya lihat salah satu